Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi asmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Rekan-rekan Nasihatul Aisyah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali secara online dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Shalawat dan salam kita tujukan kepada junjungan Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa melaksanakan sunnah-sunnahnya. Rekan-rekan Nasihatul Aisyah yang dirahmati oleh Allah, pada saat ini negara kita khususnya dan seluruh belahan bumi sedang mengalami wabah corona. Tidak hanya di tempat kita, tetapi hampir di seluruh belahan bumi semuanya sedang mengalami wabah corona. Dan berbagai macam respek atau sikap orang di dalam menghadapi wabah corona itu bermacam-macam. Ada yang biasa-biasa saja, ada yang merasa ketakutan secara berlebihan, ada yang mengeluh karena dagangannya sepi, mengeluh karena angkutannya sepi, mengeluh karena anak-anak pun juga mengeluh karena mereka yang biasanya setiap hari sekolah, kemudian saat ini mereka sedang dirumahkan, sedang dikarantina, tidak boleh sekolah, dan mereka mengalami kebosanan. Akhirnya mereka gabut, kemudian bosan, ya di rumah terus. Tetapi apa daya, mau ketemu dengan teman-teman tidak bisa, harus di rumah terus. Ada juga yang marah menghadapi musibah ini. Ada yang sempat saya baca, ada yang membuat status kemudian berkata, seandainya virus corona ini berupa manusia, akan saya bunuh. Kemarahannya sampai seperti itu, menganggap bahwasanya corona itu adalah penyebab segala-galanya menjadi tidak nyaman, segala-galanya menjadi tidak enak, penyebab semua ini kemudian rezekinya menjadi seret, ya, sempit dan sebagainya. Nah, sikap yang terbaik kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, apakah kemudian kita akan marah kepada corona atau marah kepada Cina, mungkin menuduh Cina yang membuat virus, atau mungkin akan menyalahkan presidennya karena presidennya mungkin dianggap tidak cepat di dalam menangani virus corona, atau bahkan mungkin akan menyalahkan Allah yang menciptakan virus corona tersebut. Yang terbaik sebagai seorang muslimah adalah ketika kita diberi ujian oleh Allah, diberi musibah oleh Allah, yang terbaik yang pertama adalah salahkan dirinya sendiri. Itu adalah ciri orang yang memahami takdir yang paling tinggi. Tidak menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan negara lain, tidak menyalahkan Allah, tetapi salahkan dirinya sendiri dulu. Mungkin ada yang protes, lah saya nggak punya salah apa-apa, kok tiba-tiba saya dikasih musibah seperti ini sehingga ekonominya menjadi seret, sulit, susah, kehidupan menjadi sangat susah dan sebagainya. Tidak boleh kita menganggap diri kita sebagai orang yang paling suci, orang yang paling benar,
orang yang tidak memiliki dosa. Mengapa? Buktinya di dalam Al-Quran Allah memerintahkan kita untuk selalu beristighfar. Ada lagi Nabi Yunus. Nabi Yunus, bayangkan seorang nabi yang sudah maksum, tidak memiliki dosa, dijaga dari kesalahan. Tetapi mengapa ketika Nabi Yunus itu kemudian meninggalkan kaumnya, lalu kemudian beliau dimakan ikan paus, kemudian ketika berada di dalam ikan paus itu selama 3 hari, beliau kemudian berdoa. Masih ingat doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Artinya, tidak ada Tuhan kecuali Engkau, Maha Suci Engkau, dan aku termasuk orang-orang yang zalim. Nabi Yunus pun mengakui bahwasanya beliau orang yang zalim, orang yang salah. Padahal saat itu yang salah siapa? Yang salah saat itu adalah umatnya. Tetapi Nabi Yunus tetap mengakui dirinya sebagai seorang yang zalim, yang salah. Apalagi kita, seorang nabi saja mengakui dirinya salah, zalim. Apalagi kita sebagai manusia biasa harus terus mengakui diri kita penuh dengan dosa, kemudian semangat untuk beristighfar kepada Allah, semangat untuk memohon ampun kepada Allah, karena istighfar itu menjadi jalan bagi kita untuk diberi jalan keluar dari semua masalah. Kita akan diberi rezeki yang berlimpah dan sebagainya. Itu salah satu di antaranya manfaat dari istighfar kepada Allah. Nabi Adam dulu ketika pernah memakan buah kuldi, kemudian doanya juga mengakui bahwasanya dirinya adalah seorang yang zalim. Robbana dzolamna anfusana wa ilam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ya Allah, aku telah berbuat zalim. Seandainya Engkau tidak mengampuniku dan tidak mengasihiku, tentulah aku akan menjadi orang yang sesat. Padahal beliau adalah seorang nabi, tapi tetap mengakui dirinya pernah berbuat zalim. Apalagi kita. Jadi jangan pernah menyombongkan diri, menganggap bahwa diri kita itu bersih dari segala macam dosa, tidak pernah melakukan kesalahan. Kemudian ketika diuji oleh Allah, kemudian mengatakan, apa kok saya salah apa ya Allah? Mengapa saya diuji seberat ini ya Allah? Banyak orang yang mengeluh saat ini dengan capek, lelah, bahkan mungkin ada sudah yang putus asa sampai melakukan tindakan bunuh diri karena situasinya seperti ini. Seorang sopir taksi di Jakarta, karena mobilnya masih dalam cicilan, kemudian saat ini sangat sepi, tidak mendapatkan pendapatan, akhirnya memilih tindakan bunuh diri. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, keluhan-keluhan hamba yang lelah, yang capek, yang sepi, yang sedih dan sebagainya, itu semuanya sesungguhnya sudah ada jawabannya. Allah sudah menjawab semuanya. Allah yang maha gagah sudah menjawab semua keluhan hambanya itu lewat Al-Quran. Mungkin saat ini ada yang bertanya, ya Allah, apa gerangan yang sedang menimpa kami saat ini ya Allah? Allah sudah mempersiapkan, sudah ada jawabannya dalam surat Al-Baqarah ayat 155, yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepada kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Itu artinya berarti kita itu memang semuanya akan dikasih ujian oleh Allah, cobaan oleh Allah. Ada ketakutan. Nah, saat ini banyak sekali orang yang merasa ketakutan dengan adanya virus tersebut. Kemudian ada yang memborong sembako, menimbun masker, menimbun hand sanitizer. Ada
ada ketakutan, kemudian muncul kejahatan. Diuji dengan kelaparan. Nah, saat ini banyak orang-orang yang sedang mengalami kelaparan karena tidak ada pendapatan. Maka tugas kita yang diberi kelebihan rezeki oleh Allah diuji juga. Apakah kita peduli atau tidak dengan mereka yang saat ini kelaparan. Kemudian ada yang diuji dengan kekurangan harta. Ini juga menjadi ujian bagi orang-orang yang diberi kelebihan harta oleh Allah. Apakah mempunyai empati atau rasa peduli atau tidak dengan orang-orang yang saat ini sedang mengalami kekurangan harta. Ada yang diuji dengan kekurangan jiwa, ya, marah, emosi, diluapkan dengan cara mungkin ya melakukan tindakan-tindakan yang salah, melanggar, bahkan mungkin sampai tadi yang seperti bunuh diri. Ingat bahwasanya Nabi Yunus alaihissalam juga seorang nabi yang diuji oleh Allah dengan kekurangan harta. Tadinya hartanya banyak, kemudian diambil semuanya hartanya oleh Allah. Kemudian anak-anaknya meninggal dunia. Kemudian diuji lagi dengan sakit sampai 7 tahun. Yang sampai istrinya itu tidak mau merawat karena saking parahnya sakitnya, saking menjijikkannya sakitnya. Nah, kalau kemudian kita hanya sekarang diuji yang ringan-ringan, sakit yang ringan, ya sakit yang sebentar kemudian sembuh. Ya, sadarilah bahwasanya Nabi pun juga diuji oleh Allah dengan sakit yang begitu berat. Sampai orang-orang meninggalkan, sampai istrinya juga meninggalkan. Tetapi ujian itu dihadapi oleh Nabi Yunus, Nabi Ayub ya, yang sakit itu Nabi Ayub. Itu dengan sabar, ya. Dihadapi dengan sabar, dihadapi dengan gembira, ya, karena semua ini adalah dari Allah. Justru saya malah dipilih oleh Allah, hamba yang dipilih oleh Allah untuk menghadapi cobaan ujian seperti ini. Tidak dihadapi dengan kemarahan, tetapi dengan kesabaran. Karena Allah juga akan menyiapkan pahala kesabaran, ya, bagi orang-orang yang mau bersabar. Nah, kemudian mungkin ada orang yang bertanya, mengapa kami harus diuji dengan wabah corona? Allah menjawab di dalam surat Al-Ankabut ayat 2, yang artinya, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Nah, berarti sudah jelas di sini bahwasanya semua orang yang sudah berislam kemudian menyatakan beriman itu pasti akan diuji oleh Allah. Jangan pernah mengira bahwasanya sudah beriman, sudah berakhlak yang baik, kemudian sudah beramal yang banyak, kemudian mereka tidak akan diuji. Justru ketika seseorang yang imannya bertambah naik, berarti ujiannya juga semakin besar. Itu tanda bahwa Allah itu sayang kepada hambanya. Jadi jangan pernah mengira kalau saya sudah beriman maka saya otomatis tidak diuji. Semuanya tanda Allah akan meningkatkan derajat keimanan seseorang itu lewat ujian. Sama seperti seorang murid kelas 6 SD diberi ujian, kemudian naik tingkat, setelah lulus naik tingkat menjadi masuk ke SMP. Kelas 3 SMP diuji lagi, kemudian lulus naik tingkat lagi ke SMA dan seterusnya seperti itu. Jadi jangan pernah protes, ya Allah, apa salah saya? Padahal saya sudah beriman, saya sudah bertakwa kepada Allah, saya sudah menjalankan perintah Allah. Tapi mengapa ujiannya begitu besar? Karena memang semuanya akan diuji. Nabi-nabi pun yang sudah imannya kuat juga diuji. Nah, mungkin juga ada pertanyaan, mengapa harus terjadi pada kami? Kok tidak pada orang lain? Mengapa saya yang diuji ya Allah, bukan mereka?
Allah sudah menjawab di dalam surat Al-Ankabut ayat 3, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Jadi orang-orang sebelum kita itu semuanya sudah diuji oleh Allah. Nabi Ayub dengan sakitnya dan kemudian bisa sabar menerima sakitnya. Nabi Yunus yang ditinggalkan oleh kaumnya kemudian sampai dimakan ikan paus. Nabi Yusuf yang tidak memiliki kesalahan apa-apa kemudian dibuang oleh saudara-saudaranya. Setelah itu kemudian diuji oleh Allah, dihadapkan kepada seorang perempuan cantik, kemudian dianggap melakukan perbuatan zina, lalu dipenjarakan. Tapi apa yang terjadi setelah melalui berbagai macam musibah seperti itu? Nabi Yusuf kemudian diangkat menjadi seorang Perdana Menteri. Kemudian dipertemukan kembali dengan saudara-saudaranya yang tadinya membencinya, yang tadinya membuangnya. Kemudian dipertemukan lagi dengan ayahnya yang bernama Nabi Yakub. Kehilangan anaknya ini sampai menangis kemudian menjadi buta. Jadi sudah jelas bahwasanya semua orang itu akan diuji oleh Allah. Orang-orang sebelum kita, sebelum mereka juga diuji. Kemudian sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Jadi setelah diuji, Allah akan tahu mana yang benar, mana yang dusta. Tinggal sikap kita menerima ujian ini. Apakah akan menjadi orang yang benar, apakah akan menjadi orang yang mendustakan. Kemudian ada lagi mungkin pertanyaan, dari mana datangnya musibah ini ya Allah? Ada yang bertanya-tanya, ki saka ngendi itu ya? Mungkin dari Cina, ya, mungkin dari Amerika, mungkin dari Italia dan sebagainya. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 165 yang artinya, dari mana datangnya ini? Katakanlah, itu dari dirimu sendiri. Jadi semua musibah yang menimpa seseorang itu sesungguhnya penyebabnya adalah dari diri kita sendiri. Allah berfirman di dalam Al-Quran yang artinya, takdir yang baik datangnya dari Allah, takdir yang buruk datangnya dari diri manusia sendiri. Jadi mengapa terjadi musibah? Karena disebabkan kesalahan manusia itu sendiri. Contoh gampang, ketika seseorang naik sepeda motor, kemudian naiknya dengan ugal-ugalan, kebut-kebutan, tidak hati-hati. Nah, akhirnya kemudian kecelakaan, patah tulang. Musibah ini disebabkan karena kesalahan dirinya sendiri. Tidak boleh kemudian menyalahkan orang lain atau menyalahkan Allah. Apalagi kemudian menganggap salah apa saya. Tetap punya salah. Kemudian ada lagi yang bertanya, tapi ya Allah, wabah ini sungguh buruk bagi kami. Sudah buruk, berat lagi. Allah sudah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 216 yang artinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Jadi kadang-kadang ketika diberi ujian oleh Allah yang buruk, kita itu kemudian langsung benci, gak suka. Padahal dibalik sesuatu yang kita benci itu amat baik bagi kita. Dan bisa jadi pula kita menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagi kita. Karena Allah Maha mengetahui, sedangkan kita tidak mengetahui apa-apa. Jadi langsung diperintahkan oleh Allah tidak boleh langsung suudzon, tidak boleh berprasangka buruk.
karena hikmah di balik kita membenci sesuatu sesungguhnya itu baik bagi kita. Baik buat apanya? Baik buat agama kita. Baik buat tambahan ilmu kita. Ketika kita menyukai sesuatu, padahal sesuatu itu hukumnya sifatnya haram, kita menyukai sesuatu padahal ia buruk bagimu, buruk bagi kita. Artinya kita akan dibalas oleh Allah. Karena kita sudah melakukan perbuatan dosa, kita akan dibalas oleh Allah dengan sesuatu yang buruk, yaitu di akhirat, di neraka jahanam. Padahal kita menyukai sesuatu, dianggapnya kita itu sudah baik. Ternyata itu adalah buruk bagi kita. Nah, kemudian mungkin ada pertanyaan, sudah sesak nafas kami, berat hidup kami gara-gara wabah ini. Sudah pokoknya merasa bahwasanya ini sudah sungguh kehidupan yang sangat berat. Baru sekali ini kita mengalami ada virus penyakit, kemudian kita tidak boleh beraktivitas, kita tidak boleh berkumpul-kumpul, kita harus di rumah saja. Kemudian akhirnya semuanya mengalami perekonomian yang sulit, akhirnya menjadi sesak nafas, hidupnya berat. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 286 yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini jelas bahwasanya Allah itu tidak akan memberikan ujian beban hidup kepada seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi kira-kira kalau tidak sanggup, Allah tidak akan memberikan beban kepada orang tersebut. Bebannya yang ringan-ringan yang dia mampu. Jangan pernah kemudian berkata, saya sudah nggak kuat ya Allah, saya mau mati saja ya Allah, gara-gara wabah ini kemudian saya tidak bisa bekerja, saya malah di PHK, sekarang saya sudah tidak punya pekerjaan, gimana menghidupi anak istri, mati saja ya Allah. Itu adalah ciri-ciri orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sudah jelas Allah akan memberikan ujian beban sesuai dengan kesanggupan manusia. Ada yang mengeluh, kami tidak bisa bekerja ya Allah, kami di PHK ya Allah, kami dikurung di rumah, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 139 yang artinya, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Jadi kita dilarang oleh Allah untuk bersikap lemah. Dilarang untuk bersedih hati hanya gara-gara dikasih virus corona ini. Padahal di belahan bumi yang lain masih banyak orang-orang yang lebih menderita dalam menghadapi virus corona itu dibandingkan dengan kita. Sudah setiap hari kematiannya banyak, kemudian mayat bergelimpangan di jalan-jalan, tidak boleh keluar rumah, tidak boleh bekerja. Makanya kalau orang-orang yang tidak beriman pada Allah di Amerika itu kemudian mereka protes kalau mereka disuruh untuk lockdown, protes menentang kepada pemerintah. Jadi menghadapi ujian berupa datangnya virus corona itu jangan bersikap lemah. Ada Allah yang maha kuat. Mintalah kepada Allah, mintalah kekuatan kepada Allah. Ada lagi yang mengeluh, terkadang wabah ini memberikan tekanan yang demikian dahsyat kepada kami. Rasanya kami telah menyerah kalah. Sebagian dari kami bahkan telah berputus asa.
Ada yang sudah putus asa, ada yang sudah menyerah. Allah berfirman di dalam surat Al-Hijr ayat 56, wala tayasu mir rauhillah. Tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang sesat. Jadi yang berputus asa dari rahmat Allah itu adalah orang-orang yang kafir, sesat. Kita sebagai orang yang beriman kepada Allah tidak boleh kemudian berputus asa dari rahmat Allah, kasih sayang Allah. Kita dikasih musibah saat ini adalah bentuk rahmat Allah, bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya, supaya orang yang tadinya tidak mengenal Allah kemudian mengenal Allah, orang yang tadinya jauh dari Allah kemudian mulai sekarang mendekat kepada Allah. Orang yang saat ini hanya berpikir dunia, mencari kesenangan dunia, kemudian ketika sekarang diambil kesenangan dunianya sedikit oleh Allah, kemudian mengingat Allah. Kemudian ada yang berkata, kami menjadi gelisah, tidak tenang karena beban berat yang kami hadapi akibat wabah ini. Gelisah, hidupnya tidak tenang karena ada beban berat. Allah sudah berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, yang artinya orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Hanya dengan mengingat Allah maka hatinya menjadi tentram. Maka ingatlah Allah kalau ingin hatinya tentram, hidupnya tenang. Dengan cara bagaimana kita mengingat Allah? Wasta'inu bisobri wassalah. Minta pertolonganlah kamu kepada Allah dengan sabar dan solat. Kemudian dzikrullah, bacaan-bacaan dzikir yang sudah kita pelajari kita baca. Kemudian membaca Al-Quran. Kemudian di setiap melakukan kegiatan awali dengan dzikrullah, ingat kepada Allah. Perbuatan yang baik tanpa diawali dengan basmalah maka akan menjadi sia-sia. Maka ketika kita sudah mau beraktivitas kemudian membaca basmalah, ini tanda bahwa dia sudah ingat kepada Allah. Mau pergi keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Kepada Engkau aku bertawakal dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali Engkau. Ketika kita sudah bertawakal kepada Allah, maka malaikat akan bersiap, akan memberikan perlindungan. Allah memberikan petunjuk. Kemudian ada yang bertanya, di saat sempit seperti ini, masih adakah jalan keluar bagi kami? Masih adakah pintu rezeki untuk menyambung hidup kami, ya Allah? Allah berfirman di dalam surat At-Tolak ayat 2-3 yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan memberikan baginya jalan keluar dalam semua masalah yang dihadapinya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kuncinya takwa. Takwa itu apa? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Kalau sahabat Rasul ketika ditanya, takwa itu apa? Ketika kamu melewati sebuah jalan, kemudian ada durinya, apa yang kamu lakukan? Saya akan menghindar supaya tidak terkena duri tersebut. Itulah takwa. Berhati-hati di dalam melangkah supaya tidak celaka. Kemudian ciri-cirinya orang yang bertakwa di dalam Al-Quran disebutkan banyak sekali. Di antaranya adalah yang memohon ampun di waktu sahur, di waktu sahur. Menangis di hadapan Allah.
mengakui dosa-dosanya. Itulah ciri hamba yang bertakwa kepada Allah. Niscaya ketika kita sudah bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dalam semua masalah yang dihadapi. Tinggal kita mau sabar atau tidak. Kadang-kadang kita menuntut kepada Allah, kita memohon saat ini, berdoa saat ini, kemudian langsung kepingin dikabulkan saat ini juga. Padahal bisa jadi apa yang kita sampaikan kepada Allah, kita mohonkan kepada Allah itu bisa ditunda untuk waktu yang akan datang. Ada lagi yang ditunda, akan diberikan besok ketika kita sudah di alam akhirat. Jadi tidak boleh putus asa di dalam memohon kepada Allah. Mendekat kepada Allah, kemudian memohon kepada Allah, niscaya Allah akan berikan jalan keluar dari semua masalah dan akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang bekerja di perusahaan mengeluh, tapi perusahaan sudah memotong gaji kami. Bahkan sebagian dari kami sudah tidak memiliki pekerjaan lagi. Lalu siapa yang akan memberikan rezeki kepada kami? Allah berfirman dalam surat Hud ayat 6, yang artinya, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Jadi semua makhluk yang ada di bumi ini, Allah lah yang akan memberikan rezekinya. Jangan kemudian setelah di PHK, dagangannya sepi, lalu tutup terus tokonya, kemudian berkata, lalu siapa yang akan memberikan rezeki kepada kami? Allah lah yang maha memberi rezeki. Sampai binatang melata pun diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan ketika seekor burung berangkat pagi-pagi dalam kondisi temboloknya kosong, kemudian pulang di sore hari, temboloknya sudah penuh dengan makanan dan siap diberikan pada anak-anaknya. Padahal seekor burung pun ikhtiar dan bertawakal kepada Allah. Apalagi kita sebagai orang yang beriman, harusnya lebih tawakal kepada Allah. Yang kaya, yang miskin, yang dewasa, yang anak-anak, semuanya mengeluh. Sudah lebih dari sebulan kami menjalani kebijakan stay at home. Rasanya sudah tidak kuat untuk terus-menerus dikurung di dalam rumah. Lelah ya Allah, sungguh kami tidak tahu sampai kapan suasana seperti ini. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 200. Hei orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Disuruh sabar. Orang yang beriman itu kemudian disuruh sabar dan dikuatkan kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Misalnya ketika kita sudah beriman kemudian bersabar dengan situasi yang seperti ini, misalnya kita akan menjadi hamba yang beruntung. Beruntung tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat, karena sabar menerima ujian dan cobaan. Ada lagi yang tetap masih bertanya, setelah disuruh sabar, mengapa engkau menyuruh kami sabar? Mengapa engkau menyuruh kami untuk bersabar? Allah menjawab di dalam surat Ali Imran ayat 146, yang artinya Allah mencintai orang-orang yang sabar. Dicintai oleh Allah loh ketika kita sabar. Berarti ketika kita sudah dicintai oleh Allah adalah menjadi hamba pilihan Allah, menjadi hamba yang dekat dengan Allah, yang selalu akan diperhatikan oleh Allah. Ada yang bertanya, adakah balasan atas kesabaran kami ya Allah? Allah menjawab di dalam surat An-Nahl ayat 96. Sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Jangan khawatir ketika kita sabar tidak mendapatkan apa-apa. Ada balasannya dari Allah bagi orang-orang yang sabar, yaitu pahala yang lebih baik
baik di dunia maupun di akhirat. Sabar itu kata yang mudah kita ucapkan tetapi sulit untuk kita laksanakan, tetapi harus terus kita latih, belajar terus untuk menjadi orang yang sabar. Makanya kan ada doanya dalam Al-Quran supaya kita selalu menjadi orang yang sabar. Robbana afriqna alaina sabron wa tawaffana muslimin. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami kesabaran dan wafatkanlah kami sebagai orang muslim. Itu salah satu di antara doa supaya kita menjadi orang yang sabar. Masih ada yang dipertanyakan. Alhamdulillah kalau kami bisa sabar. Kemudian seberapa banyakkah pahala yang akan Engkau berikan kepada kami kalau kami sabar? Ada jawabannya di dalam surat Az-Zumar ayat 10, yang artinya sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Jadi orang-orang yang bersabar ini yang akan dicukupkan pahalanya kepada mereka tanpa batas. Jadi jangan khawatir ketika kita bersikap sabar tidak akan mendapatkan apa-apa. Pasti mendapatkan pahala kesabaran. Mukmin itu dalam dua keadaan. Ketika mendapatkan kenikmatan dia bersyukur kepada Allah dan dapat pahala, dan ketika diberi musibah oleh Allah dia bersabar, dia dapat pahala. Jadi dua keadaan itu, sabar dan syukur, dua-duanya dapat pahala. Subhanallah. Lalu bagaimana nasib kami kelak di akhirat ya Allah? Allah memberikan jawaban di dalam surat Ar-Ra'd ayat 23-24. Yang artinya sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu surga sambil mengucapkan, selamat untuk kalian atas kesabaran kalian. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Jadi disambut oleh malaikat-malaikat di dalam surga. Malaikatnya akan berkata, selamat untuk kalian atas kesabaran kalian. Surga balasannya ketika seseorang sabar, disambut oleh malaikat. Alhamdulillah, alhamdulillah, sekarang kami tenang ya Allah. Kami ridho dengan ketentuan-Mu. Kami bersabar dengan ujian-Mu. Allah berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 8. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Ketika kita sudah sabar, ketika diberi ujian, menerima ridho dengan takdir ketentuan dari Allah, Allah akan ridho kepada kita dan kita akan ridho kepada Allah. Dan keridhaan Allah adalah lebih besar. Itu adalah keberuntungan yang besar. Manakala Allah kok sudah meridhoi, itu adalah sesuatu anugerah yang sangat besar, keberuntungan yang sangat besar. Tapi syaratnya memang kita harus bersabar menghadapi semua ujian yang diberikan oleh Allah. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang selalu bersyukur manakala mendapatkan kenikmatan dari Allah, bukan menjadi hamba yang kufur terhadap nikmat Allah, dan menjadi hamba yang sabar ketika menghadapi ujian dari Allah, ridho menerima ketentuan dari Allah, ridho menerima takdir dari Allah, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk, supaya kita menjadi hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dekatkan terus diri kita kepada Allah, minta pertolonganlah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Wasta'inu bisobri was sholah. Sholat wajib, sholat sunnah kita kerjakan. Insya Allah hati kita akan menjadi tenang. Insya Allah akan diberi jalan keluar dari semua permasalahan. Insya Allah akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Rekan-rekan Nasihatul Aisyah yang dirahmati oleh Allah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini.
Apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah, dan apabila ada kesalahan itu datangnya dari diri saya sendiri. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Sebentar lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Kita sambut dengan ilmu yang tinggi. Kita sambut dengan hati yang gembira. Saya cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.